Tinggal 5 hari lagi insya Allah kita akan melaksanakan pesta demokrasi di negeri ini untuk memilih orang-orang yang akan mewakili kita di lembaga legislatif dan sekaligus memilih presiden yang akan memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, lewat mimbar yang mulia ini kita pesankan kepada kaum muslimin bahwa memilih pemimpin dalam Islam bukan sekedar selera, tapi memilih pemimpin dalam Islam akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah memilih pemimpin hadirin yang sangat bahagia menyebabkan kita akan menyesal dunia dan akhirat. Mari kita dengarkan penyampaian Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ahzab tentang penyesalan orang-orang nanti di hari akhirat yang salah memilih pemimpin. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar." Di hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Wajah manusia dibolak-balikkan di atas api neraka jahanam. Seperti orang yang membakar sate hadirin yang sangat berbahagia. Dibolak-balik wajah kita di dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar. Lalu kemudian mereka yang dibolak-balikkan wajahnya di dalam api berkomentar dan mengatakan, yaquluna rabbana wa yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka mengatakan, aduhai, andaikan dulu kami di dunia kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasulnya. Lalu kemudian mereka mengatakan lagi, ya, sebagai bentuk penyesalan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka dibolak-balik wajah mereka di dalam api neraka jahanam. Mereka mengatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Aduhai, sesungguhnya kami dulu di dunia ata'na sadatana wa kubara'ana, kami hanya taat kepada tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kami serta pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Setelah itu lalu kemudian mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atihim di'faini minal adzab. Ya Allah, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada tokoh-tokoh kami, kepada pembesar-pembesar kami di'faini minal adzab. Adab 2 kali lipat dari adab yang kami rasakan. Karena gara-gara mereka lah kami masuk ke dalam neraka. Wala'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini permohonan hadirin yang sangat bahagia, permintaan orang-orang yang salah memilih pemimpin di dunia. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, sekali lagi memilih pemimpin bukan faktor selera, tapi memilih pemimpin adalah faktor akidah dan keyakinan, karena dia akan menentukan keselamatan kita nanti di hari akhirat. Oleh itu hadirin yang sangat bahagia, bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pemimpin. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istamala rajulan fi isabah." Barang siapa yang mengangkat dan mengambil seorang pemimpin dalam memimpin satu komunitas, wa fihi man huwa afdalullahi min, sementara ada orang yang terbaik di antara mereka, ada orang yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang lebih saleh dan lebih lebih kapabel daripada yang diangkat itu. Maka kata Rasulullah SAW, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Sungguh orang itu telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati orang-orang beriman. Ini hadirin yang sangat bahagia, hadis yang perlu kita renungkan setiap momen pemilihan. Apa saja pemilihan, mulai dari pemilihan RT sampai pemilihan presiden. Maka hadis ini harus menjadi pedoman bagi kita, orang-orang yang beriman, bahwa kapan kita salah memilih pemimpin. Sementara ada yang lebih baik yang mestinya kita angkat dan kita pilih, lalu kemudian kita pilih yang kurang dari itu, maka sesungguhnya kita dicap oleh Rasulullah SAW, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Kita telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati orang-orang beriman. Karena hadirin yang sangat bahagia, muka kita ini kita taruh di mana? Di hari akhirat. Ketika kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih, kita datang pada Allah meminta agar kemudian kita diselamatkan dari azab
lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anda adalah orang-orang pengkhianat. Kita datang kepada Rasulullah SAW untuk minta syafaat Rasulullah agar Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita dan kemudian kita bisa selamat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Anda adalah orang yang mengkhianati ya Rasulullah SAW dan mengkhianati kaum muslimin. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, kalau ada di antara calon pemimpin, ya sekarang kita ya ada 3 paslon. Maka hadirin yang sangat bahagia, berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW ini, maka mestinya kita pilih yang terbaik dari 3 paslon tersebut. Terbaik dari sisi mana? Yang pertama, terbaik dari sisi agamanya. Itu yang paling utama. Terbaik afdalillahi minhu, yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling baik agamanya. Bisa kita tes hadirin yang sangat bahagia, bisa kita lihat. Ya. Siapa yang paling fasih membaca ya Al-Fatihah misalnya. Yang paling fasih misalnya membaca muqaddimah di dalam ceramah. Yang kemudian di dalam ya, orasi-orasinya membaca ayat Al-Quran. Ketahuan hadirin yang sangat bahagia. Oleh karena itu bukan persoalan kelompok dan kepentingan politik, tapi persoalan pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang terbaik dari 3 paslon itu yang harus kita pilih sebagai orang yang akan mewakili kita dan akan memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Belum lagi kita berbicara tentang persoalan dunia hadirin yang sangat bahagia. Tapi ini persoalan yang paling mendasar, persoalan akhirat. Karena kita akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Maka dari 3 paslon yang ada hadirin yang sangat bahagia, termasuk juga ya calon legislatif, maka ya mari kita jatuhkan pilihan kita pada orang yang terbaik dari yang ada. Ya, yang paling baik dan tentu yang pertama ada dari sisi keislamannya, keimanannya dan kesalehannya. Dan termasuk juga dari sisi hadirin yang sangat bahagia, dari sisi ya kapabilitasnya, kemampuannya. Makanya hadirin yang sangat bahagia, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul dalam usia 40 tahun. Tidak sembarangan hadirin yang sebahagia. Dalam usia 40 tahun. Kenapa bukan 35 tahun? Kenapa bukan 30 tahun Rasulullah SAW diangkat jadi nabi dan rasul? 40 tahun. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan karena seorang laki-laki di usia 40 tahun itulah usia yang paling matang. Makanya kenapa undang-undang kita hadirin yang sangat bahagia atau regulasi yang dibuat oleh orang-orang yang paham tentang persoalan ini, mereka telah meletakkan dasar dan undang-undang institusi konstitusi dalam negara kita, dalam undang-undang kita, bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus berusia 40 tahun. Kalau dia kurang dari situ maka belum memiliki kematangan hadirin yang sangat bahagia. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ini semua adalah isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh agama kita, sehingga kita tidak salah kaprah. Dan bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan partai dan kepentingan kelompok tertentu hadirin yang sangat bahagia. Ini kepentingan diri kita akan selamatkan diri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah pilih hadirin yang sangat bahagia, kita dianggap oleh Rasulullah SAW pengkhianat terhadap Allah, pengkhianat terhadap Rasulnya, dan pengkhianat terhadap orang-orang beriman. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, mudah-mudahan kita kaum muslimin betul-betul tidak salah kaprah di dalam mengangkat pemimpin. Karena kalau kita lihat Al-Quran hadirin yang sangat bahagia, ternyata kebanyakan orang masuk dalam neraka karena salah memilih pemimpin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, "Ittaba'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, maksudnya para pemimpin-pemimpin, para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh itu berlepas diri dari rakyatnya. Minal ladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab, dan mereka telah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan nasab itu sudah putus. Hubungan kekeluargaan sudah putus. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana qarratan, maka pada saat itu mulai datang penyesalan. Rakyat, masyarakat dan pengikut itu mulai menyesal dan mengatakan, "Lau anna lana karratan," seandainya kami ada kesempatan lagi untuk kedua kalinya, pada tabarra minhu, kami akan berlepas diri, kami tidak akan ikut kepada pemimpin dan tokoh-tokoh pembesar-pembesar kami itu. Kama tabarra minna, sebagaimana hari ini di hari akhirat mereka berlepas diri dari kami. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang sangat bahagia, jangan karena kita sekedar mengikuti selera dan perasaan lalu kemudian kita salah pilih dalam memilih pemimpin hadirin yang sangat bahagia. Termasuk juga hadirin yang sangat bahagia di antara hal yang sangat prinsip juga dalam memilih pemimpin bahwa jangan memilih pemimpin itu ketika dia menyogok kita, ketika dia membayar kita. Karena ketika pemimpin melakukan itu hadirin yang sangat bahagia, Rasulullah SAW memberikan ancaman. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka memberikan uang untuk kemudian kita pilih, maka itu masuk dalam kategori riswa atau sogok menyogok yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka. Dua-duanya, yang menerima dan yang memberi. Ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana kalau saya terima, saya ambil uangnya dan saya tidak pilih?" Sama halnya hadirin yang sangat bahagia.
Kenapa? Ya karena ar-ras wal muqtasi finnar. Kedua-duanya yang memberi sogok dan yang diberi sogok, ya, yang mengambil sogok dan memberi sogok itu kedua-duanya masuk dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan persoalan sederhana aja yang berbahagia. Belum lagi nanti ketika seorang itu naik karena sogokan, karena dia membayar, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mengembalikan uang yang telah dia keluarkan untuk membayar orang. Makanya kenapa negara kita hadir yang sampai tidak akan baik, tidak pernah baik-baik, karena persoalan sogok menyogok ini menjadi budaya dalam masyarakat kita. Oleh karena itu hadir yang sangat bahagia, jangan menjadi pemilih yang pragmatis, tapi mari kita menjadi pemilih yang betul-betul berdasarkan dan berdasarkan pada iman dan keyakinan bahwa ini akan saya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau saya salah pilih saya akan menyesal dan mengatakan iya. Law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kita akan menyesal pada saat itu minta seandainya kita dikembalikan kedua kalinya ke dunia untuk bisa berlepas diri dari mereka, tapi iya kesempatan untuk hidup hanya satu kali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.